Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Sehat ya. Sehat ya. Ya, apa kabarnya anak-anak Bapak pada pagi hari ini nih? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, terhindar dari COVID-19 ini ya. Amin. Ya. Mudah-mudahan anak Bapak pagi hari ini tetap semangat mengikuti pembelajaran meskipun kita belum bisa melakukan tatap muka secara langsung. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat anak-anak Bapak. Nah, mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita bernilai ibadah dan mendapat kemudahan. Yuk sama-sama kita baca doa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan kemudahan untuk menuntut ilmu pada hari ini. Ini kalau Bapak nengok-nengok sudah pada masuk semua ya hari ini ya. Ya Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, bagi anak Bapak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tema 5 wirausaha. Subtema 3, ayo belajar berwirausaha pembelajaran 1. Nah, ada pembelajaran kita dengan membaca teks dan tanya jawab, anak-anak Bapak mampu menganalisis komponen dan cara mengisi teks formulir pengiriman barang dengan benar. Wah, dengan membaca teks, anak-anak Bapak mampu merancang teks formulir pengiriman barang dengan baik. Kira-kira anak-anak Bapak masih ingat nggak? Sebelumnya kita belajar apa ya? Formulir. Iya, formulir. Berarti masih ingat ya tentang formulir ya? Ya. Kemarin membuat formulir kemarin sudah bagus semua hasilnya, cuman ada beberapa anak-anak Bapak yang masih kurang dalam pengetikannya ya. Ya Pak. Kalau bicara soal wirausaha tadi, kira-kira anak Bapak ada nggak yang masih berminat ingin menjadi wirausaha nantinya? Masih. Ada ya. Iya, pengen jadi pengusaha sukses ya. Ya Pak. Ya, mudah-mudahan nanti betul-betul anak-anak Bapak ini bisa menjadi pengusaha sukses, nantinya bisa membuka lapangan kerja bagi rekan-rekan lainnya. Amin. Nah, ini bicara soal formulir tadi, di layar anak-anak Bapak sudah tampak. Sudah tampak ya? Ya Pak. Sudah Pak. Ada contoh formulir atau teks formulir yang mungkin anak-anak Bapak coba diamati. Silakan diamati ini formulir pengiriman barang. Kira-kira ada unsur apa saja yang ada di dalamnya. Tampak ini, jelas nggak tampilannya ini? Jelas. Ya. Biar lebih jelas kok yang ini. Nah, silakan coba. Jasmine coba dibaca Jasmine. Formulir pengiriman barang dalam negeri. Iya. Apa saja data-datanya yuk? Nama awal, nama akhir, nama daerah, provinsi, kota atau kabupaten, kode pos, dan nomor telepon. Oke, ya ini data untuk penerima. Jadi dalam mengirim barang, kita juga harus mencantumkan data penerima barang yang kita kirim. Di sini ada nama awal. Paham ya maksud nama awal ya? Ya Pak. Paham Pak. Ya, misalkan nama Muhammad Kozi. Nama awal Muhammad. Nama akhir Kozi ya. Terus ada alamat penerima. Alamat penerima ini harus lengkap ya. Iya Pak. Itu ada kode pos. Paham anak Bapak kode pos? Paham. Iya, dia biasanya setiap kecamatan itu berbeda kode posnya. Contoh mungkin ada yang tahu nggak kode pos kecamatan Bukit Bestari misalkan? Berapa kira-kira kode pos kecamatan Bukit Bestari? 29124. Iya, baik sekali, bagus Kozi. Tepuk tangan untuk Kozi lah.
Ya, Kozi tahu ya, kode pos Kecamatan Bukit Bestari 29124. Kalau kayak Bapak di Tanjung Pinang Barat 29113. Nah, coba sekarang amati yang berikutnya lagi nih untuk data pengirim. Coba Linda baca, Linda. Nama awal, nama akhir, alamat penerima, provinsi, kota atau kabupaten, kode pos dan telepon. Ya, terus di bawahnya ada identitas ya. Ya, Pak. Iya, ada tanggal, ada tanda tangan, nama lengkap pengirim dan tanda tangan petugas. Nah, jadi dalam mengirim tadi selain data penerima, kita juga harus mencantumkan data pengirim sama seperti tadi. Agar apa? Agar mungkin pihak pengantar atau pak pos ya atau kurir saat melakukan pengiriman tidak salah alamat atau tidak kebingungan nantinya. Nah berdasarkan dua tampilan tadi, kita bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Coba yang pertama silakan Kozi. Baca dan jawab pertanyaannya Kozi. Apa saja informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang? Apa tadi yang Kozi amati tadi? Kode pos. Iya, kode pos. Apa kode pos langsung? Sebelum kode pos ada? Nama awal. Iya, nama pengirim atau data pengirim dan data penerima barang yang berisikan ada namanya, alamatnya, kode pos, provinsi, kota, dan sebagainya. Yuk di pertanyaan yang berikutnya. Ya, siapa yang mau baca nih kira-kira? Mengapa kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang? Iya, mengapa? Agar mudah kurir. Agar atau pak pos biar lebih mudah. Iya, lebih Ya, mudah. biar nggak bingung. Karena kita ketahui nama daerah biasanya ada yang sama ya. Contoh kita di Tanjung Pinang aja, Kampung Kolam ada 2. Ada di Kecamatan Bukit Bestari, ada di Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Kalau tidak mencantumkan kode pos, nanti pihak kurir atau pak posnya kebingungan menentukan ini kawasan mana. Ya, betul sekali. Yang ketiga, siapa yang mau jawab nih? Apa yang terjadi jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap? Jelaskan. Apa yang terjadi kira-kira? Kurir akan kebingungan. Iya, salah kebingungan, salah alamat ya. Salah. Salah kirim, nanti yang nganter kebingungan dia. Macam lagu Ayu Ting Ting, alamat palsu misalkan kan, kebingungan dia nganter ke sana kemari. Karena perlu dicantumkan alamat dengan lengkap. Bila perlu senomor RT RW ya. Terus yang berikutnya, Mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima dalam formulir tersebut? ya mengapa kita perlu mencantumkan nomor handphone? Agar lebih mudah. Iya, karena biasanya seperti ini saat pengirim atau kurir atau pak posnya mengantar, misalkan dia sudah sampai nih di gang depan rumah kita tertutup misalkan dari ketok-ketok nggak ada kan, nah nanti dengan adanya nomor telepon pihak pengirim atau pihak kurir tinggal menelpon misalkan, ya Pak Chandra, saya sudah di depan rumah Pak Chandra nih, seperti itu kan. Kalau tidak ada nomor telepon kan kasihan misalkan pak posnya nunggu sampai sore atau ngulang-ngulang lagi, makanya perlu mencantumkan nomor telepon. Nah, selain itu bisa juga untuk mengkomunikasi, misalkan ya Bu, barang sudah saya terima atau barang sudah saya antar, seperti itu. Nah, anak-anak Bapak, itu tadi contoh tampilan formulir pengiriman barang dalam negeri. Nah, formulir tersebut hanya merupakan salah satu contoh formulir pengiriman barang, karena setiap lembaga atau perusahaan dapat membuat formulir dengan data dan format yang berbeda. Jadi masih ada contoh formulir yang lainnya sebagai contoh untuk pembelajaran anak-anak Bapak. Nah, sekarang setelah anak-anak Bapak memahami bagian-bagian formulir dan pembuatan formulir, kita menindaklanjutin di pertemuan sebelumnya kan anak-anak Bapak sudah memahami tentang menulis ya, menulis format formulir dan data riwayat hidup. Nah, hari ini
Bapak akan kirimkan lembar kerja peserta didik untuk anak-anak Bapak. Linknya Bapak kirim di grup WhatsApp ya. Iya, Pak. Nanti Iya, anak-anak Pak. beri waktu 30 menit untuk membuat ini. Nanti salah satu anak Bapak bisa mempresentasikan atau share screen hasil kerjanya. Bapak kirim ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ya, sudah mantap. Ya, silakan. Ada yang mau presentasi? Linda mau presentasi ya? Iya, Pak. Iya, Linda. Oh ya, silakan Linda. Iya, ini kalau Bapak nengok, wih, udah bagus ya. Hasil tampilan presentasi Linda nih. Formulir yang Linda buat sudah bagus. Iya, sudah menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Iya, sudah lengkap. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang lain nanti akan Bapak cek setelah Bapak kirim. Mudah-mudahan hasilnya juga bagus seperti Linda ya. Iya, Pak. Udah mulai bisa ini, udah bisa lah melakukan pengiriman barang nantinya anak-anak Bapak nih. Udah bisa ngetik sendiri. Iya. Nah, baik anak Bapak. Kita tadi sudah mempelajari tentang formulir ya. Yuk sekarang kita simpulkan yuk. Kira-kira pembelajaran kita tadi tentang apa saja? Cara membuat formulir pengiriman barang. Iya, kira-kira apa saja yang perlu kita tampilkan dalam formulir pengiriman barang tadi? Nomor telepon, data Nomor pengirim, telepon, data pengirim. dan Jadi, data penerima. ya intinya kita harus menampilkan data secara Lengkap. lengkap. Di dalam melakukan pengiriman, kita harus melakukan data secara lengkap. Jadi anak-anak Bapak bisa ya kira-kira membuat data untuk mengirim barang atau formulir untuk mengirim barang? Betul. Bisa, alhamdulillah. Mantap sekali. Mudah-mudahan anak Bapak nanti bukan sekedar membuat saja, mungkin sudah bisa melakukan pengiriman barang mungkin kepada teman atau saudara secara mandiri ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Memahami lagi, Bapak akan mengirimkan tautan untuk evaluasi. Nanti silakan anak-anak Bapak kerjakan seperti biasa di Google Form ya. Jadi anak-anak Bapak bisa langsung mengirim dan bisa langsung mengetahui hasilnya. Jangan lupa anak Bapak juga persiapkan baca-baca di pembelajaran berikutnya. Juga siapkan diri karena tidak lama lagi anak-anak Bapak akan melaksanakan ujian semester 1 ya. Iya, Pak. Lumayan lebih belajarnya. Bapak juga tidak lupa mengingatkan kepada anak-anak Bapak untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Lalu memakai masker saat berpergian, rajin mencuci tangan, jaga jarak. Anak Bapak, mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Bapak.